Jadi dari syariah orang itu nanti akan melesat ke wilayah yang lebih filosofis. Itulah yang terjadi Imam Ghazali pada Imam Ghazali. Dari ulama fikih syariah nanti masuk ke filosofi hukum. Begitu masuk filosofi hukum, maka dibanding-bandingkan dengan pemikiran filosofis Yunani, Socrates, Aristoteles, Plato dan lain-lain. Nah, disitulah Imam Ghazali menjadi sangat filosof. Itu. Tapi di puncak kefilosofnya, di puncak kefilosofiannya yang sangat mengandalkan akal, mengandalkan rasional, Imam Ghazali pun menjumpai kebuntuan, macet juga. Itu. Nah, dari saat itulah Imam Ghazali bahkan benci kepada filsafat, beralih kepada tasawuf. Itu. Nah, tetapi begitu beliau beralih kepada tasawuf, kitabnya yang terkenal itu adalah Ihya Ulumuddin. Dan kalau orang belajar Ihya Ulumuddin, sebenarnya Ihya Ulumuddin itu bukan kitab tasawuf murni, itu adalah kitab fikih. Tapi kitab fikih yang dibahas ditinjau secara filosofis. Kitab fikih yang ditinjau secara sofistik itu. Nah, begitu. Jadi Ghazali itu dari syariah ke filosof lalu ke tasawuf. Imam Ghazali nanti karya-karyanya mempengaruhi seorang anak remaja yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Mempengaruhi ayahnya mendidik Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi nanti menjadi seorang muslim yang sangat taat syariat, tapi juga kuat dalam ibadah sofistik, tapi juga beliau menjadi pejuang yang membebaskan umat Islam dari cengkraman kaum salib. Nah, jadi taat pada syariat bukan berarti syariah itu Tuhan. Bukan berarti fikih itu Tuhan, bukan berarti Quran hadis Tuhan. Tuhan itu, ilah itu tetap Allah. Begitu. Nah, kadang-kadang banyak orang fikih, orang syariah berdebat bahsul masail sampai subuh, kemudian subuhnya kesiangan. Nah, itu. Nah, ini syariah fikih jadi Tuhan sudah. Nah, itu. Ada apa-apa diperdebatkan dulu. Jadi ributnya berdebat dulu. Lupa membangun mahabbah kepada pemilik syariah. Lupa membangun taat kepada pemilik syariah. Nah, Syabdul Qadir tidak mendalami syariah, taati syariah, maka beliau kemudian menjadi di dalam pandangan Allah beliau adalah wali. Dan selain sebagai wali, oleh Allah beliau pun ditugaskan sebagai mursyid. Dan untuk menjalankan tugas sebagai mursyid, Allah berikan alat senjata karomah-karomahnya itu. Sehingga ketika beliau sedang berwudu, mendengar dari wilayah yang jauh seorang perempuan akan diperkosa. Karena si laki-laki kuat fisiknya, si perempuan sudah ditindih, sudah tergeletak, tidak berdaya. Si perempuan itu mengikuti amalia Qadiriyah, maka dia panggil mursyidnya, Syekh Abdul Qadir, tolong. Tapi kan wilayahnya jauh. Tapi Syabdul Qadir dengan karamah dari Allah mendengar teriakan itu. Dia lepas saja terompahnya, bakyaknya. Dia lepas saja. Tuh bakyak, beletak. Menghantam kepala laki-laki yang mau memperkosanya itu. Jatuh pingsan. Itu karamah dari Allah. Tapi beliau kan belajar dari bahasa Arab, tafsir, syariah. Laksanakan syariah, dapat karamah. Hati-hati yang merasa dapat karomah tapi tidak mengamalkan syariah. Ibadah lemah tapi dapat karomah, itu dukun. Hati-hati. Ya. Itu tetap ibadah dan syariah itu harus ada. Para ulama dari dulunya mengawali belajarnya itu dengan belajar ilmu-ilmu alat, ya. Dengan menghafal Quran, menghafal hadis, belajar bahasa Arab, belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir. Nah, nanti dari semua itu mereka yang paling kuat itu menguasai fikih, menguasai syariah. Nah, begitu. Nah, dalam syariah itu
Yang saya ingin jelaskan, syariah itu adalah aturan-aturan Allah untuk kehidupan kita, supaya hidup kita ini menjadi selamat, supaya hidup kita menjadi aman, supaya hidup kita menjadi sejahtera, supaya hidup kita menjadi damai, supaya hidup kita pun menjadi bahagia dunia dan akhirat. Itu pentingnya syariah. Nah, Imam Ghazali pun pertamanya itu ulama fikih, ulama syariah. Tapi lagi-lagi, belajar syariah, belajar fikih bukan hanya soal belajar aturan-aturannya, tetapi yang perlu dicermati juga, aturan itu dimunculkan, hikmahnya apa, manfaatnya apa, tujuannya apa. Itu contoh tadi, zakat itu hukumnya, aturannya, tapi tujuannya untuk memeratakan aset. Nah, sekarang kalau bikin lembaga zakat, tapi kemudian pengurusnya aja yang kaya sendiri, yang lain sesat miskin, berarti zakatnya, lembaga zakatnya mungkin dijalankan secara fikih benar, tapi tujuan tidak tercapai. Nah, itu karena itu akhirnya ulama-ulama fikih, ulama syariah tidak cukup belajar fikih, mereka belajar hal-hal yang lebih filosofis. Dari situlah mereka bisa merumuskan yang disebut ad-daruriyatul khamsah, bahwa tujuan agama ini adalah hifzun nafas. Yang pertama, melindungi diri manusia dari kehancuran, dari kerusakan, dari keterhinaan. Yang kemudian hifzul akal, bahwa agama itu diturunkan untuk memelihara rasionalitas. Manusianya dimuliakan, akal pikirannya pun harus dilindungi dari kekacauan. Jadi cara-cara hidup yang tidak menggunakan akal sehat itu tidak boleh. Kemudian agama itu diturunkan untuk hifzul mal, menjaga harta benda. Betapa Islam sangat menghargai perlindungan terhadap harta benda. Kemudian hifzul nasl, menjaga keturunan, dan bahkan yang belakang itu hifzuddin itu. Nah, jadi tentang ad-daruriyatul khamsah itu bukan syariah, bukan fikih. Nah, itu justru pemikiran-pemikiran yang diekstrak, yang diformulasikan dari syariah. Nah, itu maka muncul ad-daruriyatul khamsah itu. Nah, kemudian nanti dicari lagi, di ayat ini hukumnya begini, di ayat ini hukumnya begini, ayat ini hukumnya begini. Nah, sebenarnya yang hendak dicapai itu apa? Dari situ bisa ditangkap kaidah-kaidah. Maka ada ilmu tentang kaidah usuliyah. Selain juga ada ilmu tentang kaidah fikih. Nah, jadi dari syariah orang itu nanti akan melesat ke wilayah yang lebih filosofis. Itulah yang terjadi Imam Ghazali pada Imam Ghazali. Dari ulama fikih syariah nanti masuk ke filosofi hukum. Begitu masuk filosofi hukum, maka dibanding-bandingkan dengan pemikiran filosofis Yunani, Socrates, Aristoteles, Plato dan lain-lain. Nah, disitulah Imam Ghazali menjadi sangat filosof. Itu. Tapi di puncak kefilosofiannya yang sangat mengandalkan akal, mengandalkan rasional, Imam Ghazali pun menjumpai kebuntuan, macet juga. Itu. Nah, dari saat itulah Imam Ghazali bahkan benci kepada filsafat, beralih kepada tasawuf. Itu. Nah, tetapi begitu beliau beralih kepada tasawuf, kitabnya yang terkenal itu adalah Ihya Ulumuddin. Dan kalau orang belajar Ihya Ulumuddin, sebenarnya Ihya Ulumuddin itu bukan kitab tasawuf murni, itu adalah kitab fikih. Tapi kitab fikih yang dibahas ditinjau secara filosofis. Kitab fikih yang ditinjau secara sofistik itu. Nah, begitu. Jadi Ghazali itu dari syariah ke filosof lalu ke tasawuf. Imam Ghazali nanti karya-karyanya mempengaruhi seorang anak remaja yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Mempengaruhi ayahnya mendidik Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi nanti menjadi seorang muslim yang sangat taat syariat, tapi juga kuat dalam ibadah sofistik, tapi juga beliau menjadi pejuang yang membebaskan umat Islam dari cengkraman kaum salib. Selain Imam Ghazali yang mempengaruhi
Salahuddin Al-Ayyubi adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu. Pelajari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita kenalnya beliau sebagai wali yang sangat mulia. Itu. Dengan segala kemuliaan. Kemuliaan itu bahasa Arabnya karomah. Dengan segala karomah yang Allah berikan kepada beliau. Banyaklah karomah-karomahnya. Antara lain dimunculkan dalam kitab Manqobah yang kita baca. Tetapi jangan lupa, sebelum Syekh Abdul Qadir itu menjadi ulama sufi, dengan karomah-karomahnya yang muncul di kitab-kitab manaqib, awal-awalnya Syekh Abdul Qadir pun belajar fikih. Itu, belajar syariah. Ya sama lah pendidikan anak-anak Islam dari kecil, mulai dari menghafal Quran, menghafal hadis, belajar bahasa Arab. Apalagi Syekh Abdul Qadir bukan orang Arab. Itu, ya. Kalau ini wilayah Arab, di utaranya itu ada wilayah peradaban lain namanya Persia. Ya. Nah, Persia itu luas, tapi kita kenalnya sekarang itu Irak dan Iran. Nah, itu jadi dua negara besar. Nah, sebenarnya Syekh Abdul Qadir itu Persia, tapi bukan Persia yang sebelah Irak, Persia yang sebelah Iran. Itu, yang sebelah Iran. Berasal dari wilayah Jilan. Jilan itu di pinggir Laut Kaspi. Nah, Laut Kaspi itu sebenarnya danau yang sangat besar. Biasanya kalau kita naik pesawat terbang dari Eropa mau ke Jerman, ke Inggris, itu mesti lewatin Laut Kaspi itu. Beberapa kali saya terbang ke Eropa, pas duduk di jendela, lihat, Laut Kaspi. Nah, di pesawat terbang itu kan ada petanya, betul, sedang melintas di Laut Kaspi. Nah, pinggirannya itu Persia, wilayah Iran. Ya, Persianya Persia yang Iran, bukan Persia Irak, bukan Arab. Maka wajar Syekh Abdul Qadir sedari muda pun harus belajar bahasa Arab. Nah, dari sini kalau kita mau tiru, semestinya murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani juga harus rajin belajar bahasa Arab. Begitu, ya. Nah, jangan kepengen bisa terbang seperti Syekh Abdul Qadir aja, jangan kepengen bisa muncul di beberapa tempat sekaligus. Kalau itu sih sekarang pakai Zoom juga udah bisa muncul di beberapa tempat sekaligus ngajar, itu ya. Nah, yang diuber itu karomahnya saja, tapi nggak mau ikhtiarnya. Syekh Abdul Qadir itu belajar bahasa Arab, menghafal Quran, menghafal hadis, bahasa Arab dengan segala aspeknya, mau sorot tadi dan segala macam ilmu-ilmu alat, dan sampai beliau mengorbankan masa mudanya, umur 18 tahun. Tidak menikmati, tidak hidup untuk memuaskan kenikmatan-kenikmatan lahiriah. Syekh Abdul Qadir hijrah dari Jilan menuju Baghdad. Nah, itu kan yang dibahas di manaqib tahun lalu kan. Ya. Suatu hari beliau ngangon onta ke tengah gurun pasir mencari rumput-rumput sisa musim hujan. Nah, ya. Onta nengok ke belakang, ngomong. Dalam bahasa yang Syekh Abdul Qadir paham, itu Abdul Qadir, tidak semestinya kamu hidup dengan cara begini. Bukan begini jalan hidupmu. Kelenang-kelenong, mondar-mandir gurun pasir, ngangon onta melulu. Kamu tidak disiapkan untuk jadi pengangon onta. Bukan sih menjadi penggembala itu buruk, tapi di Lauhil Mahfuz sebenarnya Syekh Abdul Qadir tidak didesain untuk begitu. Ngapain cuma nyari makan doang? Itu. Nah, jadi kita pun hidup tidak boleh sekadar untuk cari makan saja. Nah, kata Buya Hamka, kalau cuma hidup ini hanya sibuk cari makan, monyet di hutan pun tiap hari sibuk cari makan. Ya, kalau hidup ini hanya sibuk cari makan, babi di dalam hutan pun tiap hari sibuk cari makan. Artinya kita hidup jangan cuma untuk cari makan. Abdul Qadir Jailani yang umur 18 tahun tersentak. Iya, memang aku hidup hanya untuk ngangon ontak saja. Maka beliau kan pulang. Masih ingat ya Manqobah bulan lalu. Nah, maka beliau naik ke rumahnya ke atas. Nah, rumah di sana, kalau di sini kan rumah itu atapnya begini ya, bentuknya pelana. Nah, kalau daerah-daerah Timur Tengah, rumah itu atapnya datar. Kenapa? Karena jarang hujan.
Kita itu harus begini supaya air hujan turun. Kalau sana atap datar jarang hujan. Begitu, ya. Nah, ketika di atap rumahnya, beliau seperti melihat jauh ke timur, kelihatan Makkah, Arafah, orang sedang kumpul di Arafah. Itu, oh rupanya jalan hidupku bukan sekadar cari makan, ngangon onta, tapi hidup itu adalah untuk kepada Allah, sebagaimana orang-orang itu kumpul di Arafah, yang Allah pun menjanjikan kemuliaan bagi orang yang kumpul di Arafah. Maka Syekh Abdul Qadir sadar, hafalan Qur'annya sejak kecil, hafalan hadisnya sejak kecil, ilmu bahasa Arabnya yang dipelajari sejak kecil tidak cukup, harus dicari ilmu lagi. Kemana ilmu harus dicari? Saat itu pusat peradaban yang terkenal adalah Baghdad. Maka Syekh Abdul Qadir pamit pada ibunya, mohon diridhoi untuk meninggalkan ibunya pergi ke Baghdad. Nah itu, jadi beliau merantau menuntut ilmu. Ini yang perlu dicamkan. Betapapun Syekh Abdul Qadir jalani seorang sufi yang tekun ibadah dan memiliki karomah-karomah, bahkan bisa menghidupkan mayat yang sudah di dalam kubur, tetap saja diawali dengan proses ilmiah, proses belajar. Oleh sebab itu kita dalam mendidik anak-anak tidak cukup hanya dengan ngejar-ngejar karomah saja, harus ada proses keilmuan juga. Belajar. Syekh Abdul Qadir belajar ke Baghdad, dan nanti dalam kitab-kitab sejarah lain disimpulkan bagaimana Syekh Abdul Qadir tumbuh menjadi ulama yang sangat menguasai fikih, ulama menguasai masalah-masalah syariah. Itu di kota Baghdad, Moncer namanya, masyhur terkenal sebagai ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama. Syariah, fikih, hukum agama yang sudah beliau dalami, beliau amalkan, beliau praktekkan dengan ibadah yang intensif. Karena itu tidak cukup kita kuliah mendalami ilmu syariah saja, tapi tidak mengamalkan. Nah, tidak cukup. Doktor si doktor dalam bidang syariah, S3, tapi mengamalkan belum tentu. Hati-hati. Itu. Syekh Abdul Qadir mengamalkan itu, ya. Maka setelah mendalami ilmu syariah yang mendalam, beliau melakukan ibadah sesuai dengan syariah itu. Dari proses ibadah yang intensif itulah beliau mendapatkan karomah dari Allah. Beliau olah jiwanya dengan amaliyah-amaliyah syariah, maka beliau menjadi seorang sufi. Nah, begitu jadi sufi, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan karomah. Itu. Karena beliau tahu yang namanya syariah ini kan hidup harus taat pada syariah. Syariah ini kan dari Allah, berarti sebenarnya orang hidup harus taat kepada Allah, bukan kepada syariahnya itu sendiri. Taat syariah, tapi syariah perintah Allah, jadi harus taati Allah. Syariah itu sendiri bukan Tuhan. Itu. Sebab kadang-kadang ada orang yang terlalu mengedepankan syariah. Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Quran hadisnya terus dijadikan ilah, dijadikan Tuhan. Dengan semangat menegakkan syariah, Quran, hadis, semangat menegakkan tauhid, tapi kemudian bisa membunuhi orang lain yang berbeda paham dengan dia. Itu yang terjadi dalam sejarah Wahabi di Saudi. Semangatnya Quran, hadis, semangatnya tauhid, syariah, tapi tidak ragu untuk membunuhi ulama-ulama lain yang berbeda pendapat. Saya pikir bukunya masih banyak tuh dijual di bawah, ya, tulisan siapa? Idarham. Syekh Idarham. Marhadi kalau dibalik jadi Idarham gitu. Doktor dia. Nah, banyak mendalami tentang sejarah Salafi Wahabi itu, bagaimana kekejiannya. Nah, jadi taat pada syariah bukan berarti syariah itu Tuhan, bukan berarti fikih itu Tuhan, bukan berarti Quran hadis itu Tuhan. Tuhan itu, ilah itu tetap Allah. Begitu. Nah, kadang-kadang banyak orang fikih, orang syariah berdebat bahsul masail sampai subuh, kemudian subuhnya kesiangan. Itu. Nah, ini syariah fikih jadi Tuhan sudah. Nah, itu. Ada apa-apa diperdebatkan dulu. Jadi ributnya berdebat dulu. Nah, lupa membangun mahabbah kepada pemilik syariah. Lupa membangun taat kepada pemilik syariah. Nah, Syekh Abdul Qadir tidak.
mendalami syariah, taati syariah, maka beliau kemudian menjadi di dalam pandangan Allah beliau adalah wali. Dan selain sebagai wali, oleh Allah beliau pun ditugaskan sebagai mursyid. Dan untuk menjalankan tugas sebagai mursyid, Allah berikan alat, senjata, karomah-karomahnya itu. Sehingga ketika beliau sedang berwudu, mendengar dari wilayah yang jauh seorang perempuan akan diperkosa. Karena si laki-laki kuat fisiknya, si perempuan sudah ditindih, sudah tergeletak, tidak berdaya. Si perempuan itu mengikuti amalia Qadiriyah, maka dia panggil mursyidnya, Syekh Abdul Qadir, tolong. Tapi kan wilayahnya jauh. Tapi Syekh Abdul Qadir dengan karamah dari Allah mendengar teriakan itu. Dia lepas saja terompahnya, bakyaknya. Dia lepas saja, tuh bakyak, beletak, menghantam kepala laki-laki yang mau memperkosanya itu, jatuh pingsan. Itu karamah dari Allah. Tapi beliau kan belajar dari bahasa Arab, tafsir, syariah, laksanakan syariah, dapat karomah. Hati-hati yang merasa dapat karomah tapi tidak mengamalkan syariah. Ibadah lemah tapi dapat karomah, itu dukun. Hati-hati ya. Itu tetap ibadah dan syariah itu harus ada. Begitu. Nah, saya sudah menggambarkan. Jadi baik Imam Ghazali maupun Syekh Abdul Qadir itu berangkat dari ilmu, semangat ilmiah mempelajari agama, mendalami syariah, mengamalkan syariah dengan ibadah yang baik, lalu mencapai tingkat kewalian, baru diberi karomah. Jangan ada yang mencoba bypass langsung mengejar karomah. Itu dua orang ini, Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani, itulah yang kemudian ajaran-ajaran mereka merebak di daerah sana, dan nanti muncul seorang ulama menjadi perwira yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu menarik buku itu, cari sudah terima bahasa Indonesia. Tapi apa yang saya sampaikan ini tidak 100% dari buku itu. Buku itu hanya menjelaskan yang dua orang berpengaruh. Saya mengambil dari bahan-bahan lain, sumber lain juga. Ya, jadi intinya di situ. Satu saat Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal itu hari Jumat pagi minta diantar menjumpai orang-orang Palestina yang baru pulang dari berhaji. Itu. Nah, barangkali kayak musim sekarang nih. Ya, kemarin malam saya mendarat di Cengkareng dari Singapura, penuh banget itu bandara, orang baru pada pulang haji, jalan aja susah. Nah, itu penumpangnya, belum lagi yang jemput di luar. Gitu. Yang sah haji sepasang suami istri yang jemput sekampung, itu biasa. Oke. Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi minta diajak menjumpai orang-orang Palestina yang baru pulang dari berhaji? Tabarruk, untuk memohon meminta diberikan keberkahan, dibagi keberkahan dengan didoakan. Kenapa? Karena Salahuddin Al-Ayyubi sudah setua itu, sampai setua itu belum pernah berhaji. Kenapa tidak berhaji? Karena sibuk perang, ngadepin serangan pasukan-pasukan salib dari berbagai negara-negara Eropa yang Nasrani itu. Perang di sini, perang di sini, perang di sini, perang. Tahu-tahu tua, begitu. Nah, jadi nggak sempat berhaji, mau berhaji aja udah nggak kuat, menempuh perjalanan jauh. Nah, jadi yang di sini udah hajinya 2-3 kali, jangan sombong. Haji 3 kali, perang udah belum? Ya, itu. Mereka semua berperang. Lalu sholat Jumat sore badannya panas, sudah ajal. Nah, lalu asistennya, pembantunya kompres, kasih air, kain, kasih air gitu. Pas dikasih air, asistennya lihat, Tuan ini dikenal sebagai pahlawan, ratusan perang selalu menang. Tapi kenapa leher Tuan tidak ada tanda-tanda bekas luka? Zaman dulu kan perang pakai baju besi, pakai kepala rompi yang dari besi juga, besinya seperti rantai. Antara yang dipakai di kepala dengan baju kan nggak nyambung, supaya leher gampang nengok. Nah, di sambungan ini yang paling sering jadi sasaran pedang.
Sekali pedang bisa diserempetkan di pundak, masuk kena leher. Kalaupun dihantamkan ke leher, tertahan oleh rantai-rantai itu, paling tidak menimbulkan luka. Pedangnya nggak masuk, tapi lukanya tetap. Ini leher Tuhan kok utuh banget, nggak kayak leher kebanyakan para pejuang lain. Katanya perang ratusan kali, kok mulus-mulus saja leher. Itu. Ya. Coba Anda tangannya mulus nggak? Kalau yang tangannya nggak mulus, biasa itu seorang pekerja keras. Gitu. Ya, mulai dari nyangkul di sawah, nimba pakai sumur kerek, sampai megangin gas ojek. Gitu. Tapi kalau tangannya mulus saja, itu biasanya itu ustadz tingkat tinggi, yang udah nggak kerja keras, ya. Duit datang tapi begini aja. Gitu. Oke. Bagaimana mungkin leherku bisa kena sabetan pedang? Kata beliau. Karena ketika aku remaja, pertama kali akan mulai berangkat ikut pasukan berjihad, berperang sebagai pasukan dulu, keroco dulu, tidak langsung jadi komandan. Aku dibawa oleh ayahku menjumpai Syekh Abdul Qadir, meminta diberkahi, didoakan. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani meletakkan tangannya di leherku depan belakang, didoakan. Bagaimana mungkin leher yang sudah diberkahi oleh Syekh Abdul Qadir ini akan bisa kena sentuhan pedang? Itu antara lain kisah-kisah yang terkenal dari Syekh Salahuddin Al-Ayyubi itu. Nah, yang menarik dari ulama syariah, ulama sufi Imam Ghazali, ulama syariah, ulama sufi Syekh Abdul Qadir Jailani, nanti di antara kadernya ada pejuang yang mengubah tatanan masyarakat. Umat yang terjajah oleh negara-negara Nasrani yang penuh dengan kebencian Islam itu bisa dimerdekakan. Itu. Berarti tidak juga semua murid-murid ulama sufi, ya, akhlaknya bisa akhlak yang ketasawufan, akhlaknya bisa akhlak sufistik, ibadahnya bisa ibadah yang sufistik. Tetapi peran utamanya adalah melakukan perubahan sosial, memerdekakan umat, membebaskan umat dari ketertindasan. Berarti murid sufi itu juga tidak harus seperti dua sufinya itu yang Syekh Abdul Qadir 40 tahun terakhir hidupnya sampai menjelang wafat itu malam zikir ibadah, sehingga sholat subuh pun dengan wudhu sholat isya. Itu memang sudah jalan untuk beliau, tetapi menjadi Allah ke sana. Tetapi bukan berarti menjadi sufi yang sempurna. Murid Syekh Abdul Qadir harus seperti itu. Coba kalau sekarang tiap malam kita wirid terus, zikir terus, bangun pagi kesiangan, akhirnya di PHK dari kerja, akhirnya terus nganggur. Kenapa? Sufi. Nggak bisa dong, ya. Jadi menjadi murid itu tidak berarti harus seperti itu. Ya tapi kan Syekh Abdul Qadir Jailani itu wudhu sholat subuh saja dari wudhu sholat isya, artinya dari isya sampai subuh nggak berhenti ibadah terus. Tapi catatan dalam sejarah dikatakan itu 40 tahun terakhir masa hidupnya. Tinggal kurangin aja, berarti umur beliau 90 sekian wafatnya, kurangin 40 artinya umur 50-an. Nah, tapi sebelum 50-an beliau belajar menguasai ilmu. Setelah beliau belajar, mungkin umur 30-35 udah matang ilmunya, maka beliau mengajar, mencetak kader. Ngajar, melakukan kunjungan kepada murid-muridnya. Umur 50 sekian, kader pun udah pada jadi. Maka setelah umur 50 sekian beliau halwat begitu. Maka janganlah yang masih umur 35 terus udah halwat melulu, nggak mau belajar, nggak mau kerja. Syekh Abdul Qadir pun setelah tugas menuntut ilmu, tugas menghasilkan karya-karya, karya ilmiah beliau banyak. Di antaranya ada kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab fikih. Jadi menghasilkan karya ilmiah, menghasilkan kader pada tahap tertentu, baru halwat.
hati-hati ya, termasuk kita ini para mubalik. Kalau kita lagi ceramah, diundang manakib di sana, ceramah yang kita bahas Syabdul Qadir, riyadhah tiap malam, itu nanti si pemilik rumah anaknya jadi ikut begitu. Ya, anak-anak mudanya tuh jadi mikir, gua nggak mau tarekat deh. Kalau gua disuruh ibadah tiap malam dulu, kapan gua belajar? Maka begitu tadi duduk di sini mengawali ceramah ini, mata saya langsung scanning, nah, itu wajah tua ke wajah muda. Saya sedih, dikit banget yang anak muda, paling cuma itu 2 orang tuh. Kenapa tarekat ini tidak menarik bagi kaum muda? Karena dalam majelis manakib yang banyak ditekankan yang kayak begitu. Jejak-jejak Syabdul Qadir yang di masa tua, bukan jejak-jejak Syabdul Qadir di masa mudanya. Ya, gairahnya menuntut ilmu, gairahnya untuk menegakkan keadilan, gairahnya ini akan menarik kaum milenial. Jadi para ustadz TKN di berbagai majelis manakib ceritanya cerita Syabdul Qadir tua. Nah, anak-anak muda jadi nggak tertarik, makanya yang hadir di manakibnya mana anak muda. Itu. Ini catatan untuk para mubalik. Nah, jadi kalau ketemu anak-anak muda, sampaikanlah mankobah, kisah-kisah Syabdul Qadir di masa mudanya, bukan di masa tuanya. Ya, empon-empon didoain terus bisa menyembuhkan. Itu udah level atas tuh, level senior gitu. Ya itu yang udah kemana-mana pakai sorban. Lah anak-anak kita disuruh pakai sorban kemana-mana nggak mau, remaja kita. Ya. Saya bilang, gue belum jadi ustadz dah katanya. Gitu. Ya, jadi ini tolong para ustadz, karena kita harus cermati, ya, jangan TKN ini menjadi kumpulan orang tua dulu. Carilah generasi muda, paparkan TKN News, ya, ada orang TKN News. Tolong angkat kisah-kisah Syabdul Qadir, kisah-kisah Imam Ghazali, kisah-kisah para sufi-sufi lain, kisah mudanya, gairahnya menuntut ilmu, gairahnya berdagang, gairahnya untuk berperang, membela umat, mengikis kemiskinan. Tolong diangkat. Nah, boleh juga di TKN News itu, ya, diangkat nanti kisah-kisah para sufi di masa tuanya boleh, tapi jangan kebanyakan yang itu, ya. Nah, termasuk para penggiat medsos. Ya. Jangan ditulisnya di Facebook, kisah Abah Hanom, kisah tuanya melulu. Ya, ceritakanlah di Facebook, ceritakanlah di medsos, kisah Abah Hanom, kisah mudanya. Bagaimana beliau mengurus pertanian, bagaimana beliau berjuang mempertahankan keutuhan NKRI, ya. Bagaimana beliau harus membuat pagar betis. Umur berapa waktu itu? Kalau DITI tahun 51, Abah Hanom lahir tahun 1915, umur berapa itu? 35. Abah Hanom sudah berjuang secara fisik mempertahankan NKRI. Nah, itu. Ini diangkat. Itu. Nah, ya, jangan diangkat kisah Abah Hanom ngulurin joran, pancingan. Nah, itu pancing digesek-gesek di atas lantai, tiba-tiba ada ikan muncul dari bawah upin. Itu nanti tuh, ya, ke anak muda jangan yang begitu melulu, bolak-balik itu melulu diceritain. Jangan-jangan emang ini nggak ada bahan lain. Itu cuma telanjur dijadiin ustadz aja, tapi ini nggak banyak ilmu sebenarnya. Bolak-balik itu aja yang diangkat, gitu ya. Banyak kisah-kisah kehebatan, tapi lihat hadirinnya. Untuk yang level tua boleh, untuk yang anak muda sekali-sekali boleh untuk memberikan motivasi, tapi jangan dilupakan kisah perjuangan para sufi di masa mudanya kepada kaum muda. Begitu. Demikian. Jadi ini tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita adalah kesenjangan sosial, kemiskinan. Selain itu juga kita menghadapi tantangan nyata, ya. Ini sudah 2 atau 3 kali saya tampilkan di sini. Jadi tahun 1980 dilakukan survei oleh Biro Pusat Badan Pusat Statistik, ya.
Orang Indonesia yang tinggal di perkotaan cuma 1/5, 20%. Kebanyakan orang Indonesia tinggal di pedesaan. Itu tahun 80. 30 tahun kemudian, orang-orang Indonesia yang bergeser tinggal di perkotaan lebih dari separuh. Jadi terjadi perpindahan dari desa menuju kota. Kota itu urban, bahasa Latinnya atau bahasa Yunaninya. Jadi menuju urban, terjadilah urbanisasi. Dan tahun 2020 kemarin, di awal musim Covid, pas kita melakukan sensus penduduk nasional, ternyata orang Indonesia yang tinggal di perkotaan itu udah 63%. Kalau saja 66, berarti 2/3. Nah, berarti hampir 2/3. Mungkin sekarang udah 2/3 ya. Nah, jadi 2/3 orang Indonesia tinggal di kota. Sepertiganya tinggal di pedesaan. Itu. Nah, tadi pagi habis subuh saya sudah dikontak karena saya habis ceramah tentang ini di satu tempat. Seorang tokoh yang dekat dengan B.J. Habibie, saya cerita, kalau begitu lembaga-lembaga zakat, wakaf dan kemanusiaan ini harus fokus pada 3 hal. 1, bagaimana kita membangun pedesaan, bagaimana desa supaya bisa lebih modern, desa bisa menjadi, desa itu ditinggal orang karena orang hidup di desa susah. Tapi kalau modernisasi kita bawa ke desa, teknologi pertanian, teknologi industri, teknologi perdagangan itu dikedesakan, hidup di sana menjadi lebih mudah, nanti orang tidak lari ke kota. Itu. Nah, maka sekarang kami sedang mengarahkan lembaga-lembaga zakat yang ada berhasil. Saya mau kasih catatan sedikit ya, karena sibuk ribut-ribut kemarin soal ACT. Nah, ACT bukan lembaga amil zakat, bukan ya. Lembaga amil zakat itu semua tergabung pada FOS, Forum Zakat itu. Ya. Nah, dalam lembaga-lembaga zakat itu sistem keuangan diaudit secara berlapis. Jadi kemana uang mengalir, wah itu nggak bisa main-main. Karena saya juga Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga amil zakat. Nah, dan itu pokoknya nggak bisa main-main soal itu. ACT bukan lembaga zakat, dia namanya lembaga kemanusiaan, filantropi. Bahwa ada sub dari organisasinya dia bikin juga zakat, tapi itu kecil. Itu. Yang terbesar itu lembaga kemanusiaan. Maka kontrolnya menjadi lepas. Itu kendalinya kendor. Dan itu tanggung jawab Kementerian Sosial. Itu. Nah, kalau zakat itu tanggung jawab di bawah Basnas, wakaf di bawah Badan Wakaf Indonesia, dan itu diawasi oleh Kementerian Agama. Insya Allah lebih baik. Itu. Nah, jadi melihat keadaan begini, kami sekarang mendorong lembaga-lembaga zakat dan wakaf untuk melakukan modernisasi di pedesaan. Dimulai dari pendidikan para guru. Bagaimana guru-guru di desa menjadi lebih melek, lebih menguasai teknologi untuk pembelajaran. Itu. Kami sudah mulai sejak tahun 2011 membawa teknologi pendidikan ke guru-guru di desa. Diketawain orang. Ngapain bawa teknologi internet di desa? Lah sinyal aja masih susah. Itu diketawain. Tapi tetap kami ajarkan teknologi pembelajaran, teknologi internet kepada guru di pelosok-pelosok desa. Dan ya, disinilah ada sisi keberkahan dari Covid. Begitu Covid, belajar harus online semua. Dan guru-guru yang belum dilatih kalang kabut. Guru-guru kami lebih dari 11.000 itu sudah terbiasa. Begitu di-online-kan, pemerintah memperluas jaringan internet ke desa-desa, dipasangi BTS, BOS, dana bantuan operasional sekolah boleh digunakan sebagai tulsa untuk para siswa. Maka guru sudah siap. Itu modernisasi desa lewat jalur pendidikan. Yang kedua, harus dicermati potensi kemiskinan terbesar bukan terjadi di desa. Potensi kemiskinan terbesar terjadinya justru di kota. Urban poverty. Ya, emang orang kota keren kalau lagi pada pulang mudik. Ya, kepada sanak famili di kampung bikin orang terperangah, wih mobilnya. Dia nggak tahu mobil itu baru mulai dicicil pertengahan Ramadan buat pulang mudik. Ntar balik dari kampung tuh mobil dijual lagi. Gitu. Nah, itu
orang kota ini kan bikin kagum orang desa, padahal sebenarnya urban poverty itu ada di kota. Istilahnya di desa itu kalau buat makan udah aman lah, ya. Nanam-nanam apa jadi makanan itu. Nah, urban poverty ini, ya, anak-anak desa bisa tumbuh dengan sehat karena halaman rumahnya luas, lari sana lari sini. Anak-anak kota penyakitan dari kecil, ya. Mana punya halaman? Akhirnya nongkrong di depan gadget. Akhirnya umur 9 tahun, umur 10 tahun mata udah pada minus plus kacamata tebal-tebal, badan udah pada bongkok. Akhirnya umur 17 tahun, 18 tahun diabetes. Kenapa? Karena ngemilnya nggak berhenti. Gula masuk. Ya, ini. Nah, jadi urban poverty ini, kemiskinan kota ini berpengaruh nanti pada perilaku. Gitu. Tinggal di rumah-rumah yang kecil. Kelihatannya sehebat, apartemennya tinggi dari luar. Begitu kita masuk ke dalamnya, rumah-rumah petak itu sebenarnya. Tumpukan kardus-kardus besar dan segala macam, mau tidur juga susah. Dan yang lebih mengerikan, orang tua sama anak tidur ya campur. Anaknya terbangun tengah malam, lihat orang tuanya lagi kerja. Dan ini bukan omong kosong. Para guru-guru SD, guru TK itu sudah mengangkat sebagai masalah. Banyak siswa TK, SD perempuan itu suka berkelakuan aneh setelah diselidiki karena menyaksikan operasi orang tuanya di tengah malam karena tidur di rumah-rumah yang kecil. Nah, jadi setelah membangun meriset pedesaan, kita harus bersiap menghadapi ancaman urban poverty, kemiskinan kota. Dan yang ketiga, kita pun harus bersiap menghadapi urban disaster, bencana perkotaan. Itu. Karena semakin banyak orang tinggal di kota-kota besar, semakin banyak air tanah disedot untuk kebutuhan hidup. Itu. Satu gedung bertingkat itu berapa ratus rumah air tanah disedot, maka di bawah tanah air tanah itu kesedot kosong. Karena kosong, air laut itu merembes masuk mengisi ke bawah. Sekarang kan intrusi air laut itu kalau di Sudirman itu sudah melewati Setiabudi. Jadi kalau dibor ke dalam itu udah air laut. Nah, itu. Akibatnya juga karena air tanah ini disedot ke atas, terjadi kekosongan, permukaan tanah itu meskipun tebalnya bisa 200-300 meter itu turun. Jakarta ini setiap tahun turun 2 cm, 10 tahun 20 cm, 20 tahun 40 cm. Maka sekarang ini 70% Jakarta itu di bawah laut sebenarnya. Maka harus dipasang tanggul. Itu repotnya pas air laut lagi naik, pas hujan turun mengalir dari puncak ke sini. Ya mau bilang apa? Mau tidak mau Anies Baswedan harus bikin sumur resapan itu supaya air masuk ke dalam. Lihat Semarang, lihat Pekalongan, lihat daerah Jepara. Belum lama ini saya terima bagaimana banjir. Nah ini kan bencana tapi di perkotaan. Sekali terjadi kebakaran seperti Ramadan kemarin Pasar Gebrong, itu bencana perkotaan karena rumah-rumah padat, nyambar kemana-mana, orang kehilangan rumah. Begitu. Nah, ringkas cerita berarti sebagai murid tarekat kita pelajari ketasawufan, akhlak ketasawufan para mursyid kita, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai murid tarekat kita harus juga pelajari semangat ilmiah, semangat belajar keilmuan dari para mursyid kita. Sebagai murid tarekat, kita pun harus mendalami syariah, fikih, dan ibadah dari guru-guru kita itu. Ya. Jadi selain ketasawufannya, akhlak sufistiknya, riadoh-riadohnya, jangan lupa mempelajari semangat ilmiahnya dan semangat syariahnya. Dan juga yang penting, sebagai murid tarekat, kita harus belajar dari murid-murid para sufi, harus punya kemauan untuk melakukan perubahan sosial, perbaikan sosial. Ya. Ancaman kemiskinan, ancaman kebodohan, ancaman kezaliman itu tidak boleh dianggap tidak ada. Kita harus peduli. Lalu kalau ditanya, zuhur jam berapa? 12 pas. Oke, masih ada 6 menit.
Alatnya bagaimana? Nah, sebagai penutup deh. Di mana-mana dari dulu, dari zaman Yunani Romawi, dari zaman kerajaan-kerajaan, kalau orang bernegara, rakyat harus bayar pajak kepada negara. Itu dari dulu. Karena pajak dari rakyat ini oleh negara digunakan untuk kepentingan negara. Negara harus menyiapkan tentara mengamankan negara. Gaji senjatanya juga harus didanai. Negara harus mengoperasikan kementerian-kementerian. Aparat sipil negaranya, PNS-nya harus dibayar. Ada kelebihan dari pajak yang dihimpun oleh negara. Kelebihan itu digunakan untuk membangun proyek-proyek negara yang manfaatnya untuk kepentingan rakyat. Harus dibangun oleh negara. Karena rakyat nggak mungkin kan kita rakyat bikin puskesmas. Negara yang bikin puskesmas. Nggak mungkin rakyat bikin saluran irigasi. Negara yang harus bikin saluran irigasi. Nggak mungkin rakyat bikin bendungan. Nggak mungkin rakyat bikin pembangkit tenaga listrik. Tidak mungkin rakyat bikin jaringan transportasi kereta api. Jadi kepentingan rakyat, tapi yang harus diurus oleh negara. Nah, itu. Jadi negara harus berperan. Dananya dari mana? Pajak dari rakyat. Pajak dari rakyat kepada negara digunakan untuk para penguasa menjalankan negara, memimpin negara, bayar pegawai negeri dan tentara. Lalu untuk proyek-proyek pembangunan yang untuk masyarakat juga. Masalahnya sejak tahun 80-an tokoh ekonomi terkenal Sumitro Joyo Hadikusumo sudah katakan, tokoh budayawan siapa yang lubis-lubis itu katakan, di Indonesia ini tingkat korupsi itu sudah lebih dari 30%. Jadi pajak dari rakyat untuk negara dipakai untuk bayar pegawai negeri. Nah, selebihnya harus turun menjadi proyek kesejahteraan. Nah, ini 30% itu udah hilang pada korupsi-korupsi. Dan kita tahu semua, tahulah ya. Nah, sekarang ini korupsi makin parah di mana-mana. Orang makin gak kenal malu. Itu. Katanya di zaman Soeharto paling yang korupsi itu di tingkat pusat saja. Karena Soeharto galak. Ke bawah, ke daerah, korupsi singkirkan. Tapi dengan otonomi daerah sekarang, korupsi itu ke daerah. Penguasa-penguasa daerah para korupsi juga makin parah. Nah, jadi dana dari pajak rakyat nyangkut, nggak turun ke bawah. Dunia bisnis, itu dunia negara. Ini dunia bisnis. Apapun orang berdagang, orang bertani, orang kegiatan industri, itu kan perlu transaksi. Bayar membayar, kalau jumlahnya sedikit pakai uang cash. Tapi kalau bayar membayar jumlahnya banyak, kan transfer antar bank. Berarti rakyat harus naruh duit ke bank. Jadi duit rakyat dari bawah kasur itu ditaruhnya di bank. Itu. Nah, nanti bayarnya transfer. Begitu. Nah, dananya udah di bank. Itu. Nah, sekarang aja kita kartu tol, isi kartu tol 200.000. Belum kita pakai, duit kita udah nyangkut di bank. Nah, itu sebenarnya udah riba itu. Mereka udah pakai duit kita kok udah diputar-putar. Nah, itu udah riba. Nah, makanya saya cuma ingat Abah Hanom aja. Nah, kalau sempat, kalau bisa, kalau memungkinkan, jangan sampai pensiun kerja di bank. Itu aja. Karena pada dasarnya begitu, ya. Kurang berkah. Mohon maaf kalau di sini ada yang kerja di bank. Banyakin aja bayar zakatnya. Nah, jadi transaksi-transaksi melalui bank, uang rakyat ada di bank. Pengusaha mau bisnis apapun perlu kredit dari bank. Oke, kredit dari bank kan nggak dikasih duit. Dapat kredit 10 miliar, apa duit 10 miliar dibawa pulang? Tidak, tetap aja di bank. Dan duit yang 10 miliar itu pun dipinjamin lagi ke yang lain. Kan kredit itu hanya kontrak. Itu. Nah, sudah begitu rakyat jungkir balik bikin bisnis apapun harus mengembalikan modal yang dipinjam plus bunga. Jadi walhasil duit itu numpuk di bank, bank kecil berinduk kepada bank besar, ujung-ujungnya semua duit numpuk di tangan pengusaha bank besar. Ini namanya keuangan moneter. Jadi keuangan fiskal, dana-dana pajak akhirnya nyangkut di atas, nyangkut di tengah, sedikit turun ke bawah.
Dana-dana moneter, aktivitas bisnis masuk ke bank, nyangkut di atas. Jadi dana itu mengalir ke atas dari sektor fiskal, dari sektor moneter. Lalu mana dana yang dari rakyat yang muter kembali ke bawah? Dunia tidak mengenal sistem itu. Di mana-mana orang belajar teori keuangan publik hanya mengenal fiskal, moneter, dan dua-duanya menyebabkan aliran dana ke atas. Hanya syariat Islam yang mengaturnya. Disitulah fungsi zakat dan wakaf. Maka zakat wakaf dari bawah kembali lagi ke bawah, dari bawah kembali ke bawah. Maka sekarang dunia mulai terperangah, ya. Sekarang kita hidup tidak dua pilar lagi, fiskal dan moneter. Sudah ada pilar ketiga. Jadi kayak tripod, pilar ketiga bikin stabil. Apa itu yang ketiga? ISF, Islamic Social Finance. Apa inti dari ISF itu? Zakat dan wakaf. Nah, oleh sebab itu TKN sebagai murid-murid Abah Anom harus memperkuat pembangunan sektor zakat dan wakaf serta upaya-upaya pemberdayaannya. Nah, nanti selebihnya akan dia urus oleh pengurus LDTKN Jakarta. Kita akan lebih banyak menyiapkan pendidikan tenaga-tenaga amil zakat, pendidikan nazir wakaf, dan kemudian pelatihan-pelatihan pemberdayaan. Ini bagian dari konsekuensi, bagian dari tanggung jawab menjadi murid tarekat juga.